Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rofi Hapsani dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan bab muamalah. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di presentasi kali ini ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, jual beli dan qiyar. Yang ketiga, syirkah. Dan yang keempat, riba dan bunga. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dalam Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Ada beberapa tujuan prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu 1. Agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia saling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Yang ketiga, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang keempat, agar manusia melakukan ekonomi. Yang kedua, ada jual beli dan qiyar. Transaksi jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya jual beli, maka ada banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh umat. Apa itu qiyar? Secara bahasa, qiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Artinya qiyar adalah memilih atau menentukan sesuatu yang paling baik di antara dua atau lebih. Adapun potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun macam-macam qiyar, yaitu qiyar majelis, qiyar syarat, qiyar ru'yah, qiyar aibi. Secara umum, syirkah dibagi menjadi 2 macam, yaitu syirkah amalak dan syirkah ukut. Syirkah amalak merupakan usaha kepemilikan barang secara kolektif. Syirkah ukut ini dapat dipahami sebagai suatu awat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling bersepakat melakukan penggabungan modal atau melakukan kerjasama usaha untuk mencari untung. Yang keempat ada riba dan bunga. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan, berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usyuri, dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara. Adapun macam-macam riba, yaitu riba fadli, yaitu menukarkan 2 barang yang sejenis dengan tidak sama. Yang kedua, riba kardi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Yang ketiga, ada riba nasi'ah, yaitu tambahan dan disyaratkan dari 2 orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya. Yang keempat ada yad, yaitu riba dengan sebab perpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.